Assalamualaikum Sobat Voice Channel. Kembali lagi ke channel ini ya teman-teman. Tentunya tips kali ini akan sangat bermanfaat pada rem atau kinerja pada rem belakang ya teman-teman. Langkah awal yang perlu dilakukan seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk tahap awal, pastikan kalian melumasi bagian handle remnya ya teman-teman. Bagian remnya tentunya lumasi terlebih dahulu seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Saya posisikan dulu. Nah, seluruhnya dilumasi bagian-bagian yang bergesekan. Nah, belum cukup. Dalam tahap ini saya akan memberikan tips lainnya lagi ya teman-teman. Tentunya ini akan sangat bermanfaat pada kinerja rem belakang yang menggunakan kabel rem ya teman-teman tentunya. Seperti ini udah sangat sangat elastis, dan juga ini akan membuat kinerja rem itu sendiri seperti cakram ya teman-teman tentunya. Nah, langkah lanjut kita akan melakukan pelumasan pada kabel rem itu sendiri. Tentunya ini akan bisa dilakukan mandiri di rumah atau di waktu senggang ya teman-teman. Nah, seperti ini saya mengakali dulu atau menggunakan karet dulu seperti ini. Dengan menggunakan plastik, ini karet dililitkan saja sekitar kabel remnya. Kita akan melumasi pada bagian kabel rem itu sendiri ya teman-teman, dengan cara seperti ini ya teman-teman tentunya. Nah, ini oli dicampur dengan bensin untuk melumasi bagian kabel rem itu sendiri ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kenapa menggunakan bensin? Untuk agar aliran pada saat pelumasan bagian kabel rem ini bisa lebih mudah pada kabel rem itu sendiri ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tinggal ditarik saja seperti ini. Nah, seperti ini, nggak kelihatan teman-teman. Nah, kabel remnya tinggal ditarik-tarik saja seperti ini agar semua pelumasan pada bagian kabel rem itu sendiri bisa lebih lancar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Atau teman-teman juga bisa melakukan pencampuran seperti ini. Nah, olinya langsung saja pada plastiknya sendiri seperti ini, lalu dikocok-kocok kembali sampai keluar ya teman-teman pada ujung yang nempel ke paha remnya yang di bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Terus kalian lakukan pengocokan pada kabel rem ini sampai ngagecrot ya teman-teman. Sampai moncrot pokoknya, sampai keluar pada ujung yang terdapat di kabel rem ini ya teman-teman tentunya. Nah, seperti ini. Nah, karena pada kabel rem ini sudah baik seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah ngegecrot teman-teman ya, atau keluar pelumasannya seperti ini, yang tadi dilakukan pada area atas kabel remnya seperti ini ya. Nah, tips lanjut saya akan kembali lakukan untuk lebih detail agar performa kinerja pada rem belakang itu sendiri lebih optimal tentunya teman-teman. Lanjut kita mengakali pada bagian paha remnya teman-teman. Nah,
Nah, selesai tahap kedua yang tadi saya lakukan dengan melumasi bagian handle rem kiri atau handle rem belakang, dan juga melumasi bagian kabel remnya yang menggunakan campuran bensin dan oli ya teman-teman. Lanjut kita memberikan tips lagi. Saya buka terlebih dahulu pada bagian roda belakangnya seperti ini ya teman-teman. Menggunakan balok. Ini saya ya. Seperti ini. Nah, selesai untuk membuka atau membongkar pada bagian roda belakangnya pada Mio ini tentunya. Lanjutnya apalagi yang perlu dilumasi pada bagian rem ya teman-teman. Nah, terlebih dahulu kita buka pada bagian kampas rem belakangnya seperti ini. Nah, betul saja. Nah, ini sangat seret ya teman-teman. Nah, ini bisa dikatakan seret ya teman-teman. Nah, ini tuh perlu melakukan pelumasan pada bagian as pengungkit pada pada paha rem ini. Nah, seperti ini. Lanjut kita membuka pada bagian ininya nih, baut paha remnya seperti ini ya teman-teman. Nah, lanjut kita tahap pembukaan pada bagian paha remnya seperti ini ya teman-teman, dengan menggunakan kunci 10 seperti ini. Lalu perlu kalian lumasi bagian yang terdapat di dalam yang area bergesekan tentunya teman-teman, seperti ini. Tinggal didorong saja seperti ini. Nah, ini udah keluar teman-teman. Nah, ini pelumasannya tentunya sangat kurang ya teman-teman. Nah, seperti ini kondisi pada bagian paha remnya atau as paha remnya seperti ini. Lanjut kita akan lumasi pada bagian paha remnya seperti ini. Nah, seperti ini. Lumasi saja seluruhnya pada area-area ini dan area yang terdapat di dalam paha rem ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Lanjut tahap pemasangan ya teman-teman. Nah, selesai tahap awal pada bagian pemasangan atau pelumasan pada paha rem ini sudah selesai. Dimohon jangan skip dulu ya teman-teman untuk tips yang diberikan lainnya ya teman-teman. Apalagi tips lainnya yang akan saya berikan, yaitu teman-teman harus membersihkan area yang terdapat pada tromol ini atau as atau roda belakang ini ya teman-teman. Tromolnya tentunya kalau harus teman-teman bersihkan seperti ini. Atau bisa teman-teman jika tidak mempunyai sikat kawat seperti ini, teman-teman bisa melakukan pembersihan bagian ini dengan menggunakan sabun dan air ya teman-teman. Seperti biasa dicuci bersih aja menggunakan sabun dan air. Nah, seperti ini kotorannya teman-teman, sangat banyak kotoran ya teman-teman pada bagian tromolnya seperti ini. Nah, selesai itu kalian perlukan menghamplas pada bagian dalamnya. Nah, tinggal mengamplas saja bagian dalamnya
untuk menyingkirkan kotoran-kotoran kerak yang terlalu menempel pada bagian tromol dalam ini yang area bergesekan dengan kampas rem itu sendiri seperti ini. Nah, selesai untuk tahap ini. Nah, untuk tahap lebih lanjut saya akan memberikan juga tips lengkapnya teman-teman, yaitu dengan mengakali pada bagian kampas remnya ini sendiri untuk memberikan celah agar ruang kotoran lebih keluar ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti itu langkah cepat saya dalam melakukan tahap mengakali pada bagian kampas rem ini. Lanjut kita menggunakan amplas ya teman-teman untuk menghilangkan area licinnya seperti ini yang mengkilapnya. Nah, ini mengkilap kan? Nah, itu harus teman-teman hilangkan pada kampas rem ini untuk lebih menggigit pada bagian tromolnya ya, dan mengakibatkan pada rem itu sendiri bekerja dengan optimal. Seluruhnya kalian hamplas bagian mengkilapnya seperti ini, antara salah satu sisinya atau kedua sisinya harus dihamplas ya teman-teman pada area yang mengkilap biar tidak licin saat pengereman bekerja. Nah, seperti ini. Nah, sudah tidak mengkilap bukan? Nah, seperti ini, tidak mengkilap. Jangan sampai mengkilap, itu akan membuat efek pada pengereman kurang bekerja maksimal. Kalau area pada kampas rem ini sendiri mengkilap seperti tadi. Nah, selesai tahap demi tahap, dan mudah-mudahan detail ya teman-teman pada langkah-langkah yang saya lakukan. Seperti yang pertama tadi, melakukan tahap pelumasan pada handle rem dan juga kabar rem, dilanjutkan dengan melumasi pada bagian paha remnya seperti ini. Ini udah lancar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, lanjut tahap apalagi yang saya akan berikan, tentunya terima kasih untuk tidak men-skip video ini ya teman-teman. Nah, tahap berikutnya yaitu dengan mengakali pada bagian tromol itu sendiri ya teman-teman, karena pada mute sendiri, karena umurnya sudah lama, tromol pada bagian ininya sudah mengalami keausan yang cukup dalam ya teman-teman. Nah, seperti ini pada bagian pinggir ininya dengan tengah ininya berbeda ya teman-teman, itu akan mengakibatkan kedalaman yang pada as paha rem itu sendiri kurang optimal, yaitu langkahnya harus dilakukan mengakalinya ya teman-teman. Nah, langkah tahap pengakalannya seperti ini, saya menggunakan seng ya teman-teman. Ini akan membuat efek pada rem itu sendiri atau pada bagian tromolnya, kampas remnya akan lebih mendekati pada tromolnya teman-teman. Nah, seperti ini, tinggal disesuaikan saja bagian sengnya seperti ini. Nah, tinggal kalian gunting pada bagian got pada bagian yang statisnya atau yang diamnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman.
itu akan tertekan dengan sendirinya. Nah, untuk bagian yang area paha remnya yang pengungkitnya seperti ini, perlu kalian akali juga menggunakan seng seperti ini agar area atau dinding pada dalam as itu sendiri bisa lebih mendekati ya teman-teman, mendekati antara kampas dengan tromolnya itu sendiri. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita pasangkan terlebih dahulu. Nah, cara pasangnya seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk Mio berbeda jalurnya, jangan sampai terbalik. Seperti ini cara pasangnya. Dibalik deh. Harus menekan penuh pada bagian sengnya yang tadi saya lakukan. Nah, selesai sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita terlebih dahulu mencobanya apakah bekerja dengan baik atau tidak. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini yang tadinya dalam akan sangat tipis. Nah, seperti ini. Tadinya di sini ya teman-teman posisinya sebelum melakukan pengakalan pada bagian paha remnya ini seperti ini. Asarnya di sini paha remnya. Nah, ini sudah lebih mendekati seperti orisinalnya ya teman-teman tentunya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk mendapati kinerja rem belakang dengan optimal atau maksimal ya teman-teman. Untuk pengereman tentunya itu piranti penting yang sangat tentunya sangat sangat direkomendasikan ya teman-teman dalam tahap demi tahap yang saya berikan pada awal video tadi, yaitu dengan melumasi bagian-bagian seluruh area yang bergesekan. Tentunya dengan cara seperti ini tentunya itu akan membuat optimal pengereman belakangnya ya teman-teman, seperti cakram pada umumnya. Sekian tips kali ini untuk memperbaiki kinerja rem belakang ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and komennya teman-teman, dan juga share ke teman-teman kalian untuk pengereman lebih optimal. Mantap. Assalamualaikum.